Terakhir kita review film India, film apa ya? Drishyam. Iya. Udah lama banget tuh. Gila. Sekarang kita mau review film India yang genrenya kayaknya nggak jauh-jauh lah ya, kayak Drishyam. Iyalah. Thriller, judulnya adalah Andhadhun. Andhadhun, benar banget. Ini adalah film India yang sebenarnya udah cukup rame ya, dari kapan tahun gitu, dari 2018. tahun lalu. 2018 ya malah. Dan premisnya juga sederhana banget, karena ini nyeritain tentang pianis buta yang jadi saksi pembunuhan gitu ya. Udah cukup tahu sampai situ aja sih sebenarnya. Film ini tuh kayak suspense ada gitu ya, thrillernya ada, komedinya juga ada gitu ya. Dan kayak nggak bisa ditebak ini mau gimana gitu akhirnya gitu, dan emang bener-bener menarik sih nonton ini pengalamannya. Nggak tahu bahkan itu premisnya kayak apa, aku nggak tahu, trailernya aku nggak nonton, cuman kata orang bagus ya udah kebetulan ada di Netflix, nonton deh ternyata video. Oh gini ya gitu. Iya. Jadi ya mengejutkan sih buat aku. Protagonis kita ini kan si pianis buta ini namanya siapa? Akash ya. Akash. Yang diperankan sama siapa? Ayushmann Khurrana. Benar banget. Jadi dia menarik ya di sini karena dia ceritanya mau jadi pianis terkenal gitulah di luar negeri gitu di ya. London ya kalau nggak salah. Dan dia main piano dengan mata buta, dan itu tuh kita percaya di awal ya. Dan menarik sih, emang ngomongin film ini tuh nggak bisa kalau nggak spoiler ya. Tapi yang jelas ceritanya itu dari awal sampai akhir itu banyak twist-twist yang cukup bikin kita bertanya-tanya nih, wah what next gitu ya. Karena udah dibuka di sini gitu ya. Iya benar. Di awal kayak belum lama udah dibuka ada sesuatu gitu, tapi nanti setelah itu di tengah-tengah ada lagi gitu sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak anjay gila ya. Bisa dia bikin kayak gini ya filmnya ya. Jadi beberapa kali nggak ketebak aja buat aku. Bener. Ini premis yang sebenarnya sederhana tapi luar biasa diuliknya ya gitu. Aku baca ya, jadi saking si sutradaranya pingin orang nggak banyak tahu, tadinya tuh pengen bikin trailernya hitam aja, ada suaranya doang gitu. Cuman akhirnya jadi kan trailernya. Benar. Salah satu yang hook juga lagunya kali ya. Lagu-lagunya di sini enak semua. Iya benar. Apa namanya, terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang sampai tidur. Tararat. Iya, berulang-ulang gitu ya. Sampai di satu titik kita bertanya-tanya, dia lagunya ini mulu, nggak ada yang baru ya, taunya ada gitu ya. Dan catchy juga. Bener. Cari di Spotify ada. Selain Akash ada si apa namanya bintang film yang udah lama gitu ya. Oh iya. Yang jadi favoritnya dia lah gitu ya. Pramod Sinha. Bener. Dan dia itu kan ceritanya baru kawin lagi sama istri muda lah nah, ya. itu tuh. Simi. Iya, itu Simi. diperanin sama Tabu. Itu tuh aku nonton di Drishyam. Iya, yang jadi polisi cewek itu. Gila yang sih, sadis. Yang sadis. Di sini juga sadis sih. Iya bener. Kejadian makin menarik ketika si Akash tahu gitu kalau si Pramod Sinha itu mati gara-gara istrinya sendiri gitu ya. Dan dia harus melakukan sesuatu. Nah, masalahnya dia ini buta apa enggak? Udahlah, cukup sampai situ aja ya. Tapi itu seru sih asli. Nggak kerasa bosan sama sekali, asli. Nggak kerasa panjang sama sekali gitu ya. Alurnya pun nggak lambat-lambat banget ya. Jadi kayak normal aja gitu. Tapi ketika udah terjadi masalah tuh kayak berasa tegangnya ada terus gitu loh. Tapi ada sih, menurut aku yang agak kepanjangan sedikit. Apa tuh? Bagian mana? Di rumah sakit yang ngeri itu loh. Iya. Itu kan ada kayak terlalu lama nggak sih? Rumah sakit malpraktek ya. Atau semua malpraktek di India ya. Ngeri amat ya. Gitu, di situ agak lama sih, sedikit doang di situ. Pas bagian dia dirawat di situ ya. Iya, dia dirawat, terus pas mulai si Simi diculik. Iya benar. Gitu. Dari awal tuh kita kayak udah di planting Akash ini buta gitu ya. Ternyata enggak gitu ya, si Gambret ya. Itu kekagetan pertama. Iya sih. Ternyata dia memang acting gitu ya, dan memanfaatkan apa namanya kebutaannya itu untuk mendapatkan hal-hal yang mudah lah ya. Kayak nyewa apartemennya murah ya, karena apartemen buat yang apa namanya yang cacat dan lain-lain kayak gitu kan. Main pianonya lebih banyak di ini ya, dilihat orang. Ya karena mungkin yang main piano jago banyak, cuman kalau yang buta benar, jago piano tuh ya. sedikit gitu. Jadi dia itu. Kampret sekali sih emang di situ ya.
Tapi ya bagusnya tuh ya itu, ketika dia jadi saksi mata pembunuhan, posisinya orang-orang taunya dia buta gitu ya, sementara dia enggak gitu. Itu tuh kayak konflik batin banget ya. Ah udah waktunya gua lapor polisi, ternyata pelaku yang lain tuh polisi juga gitu ya. Kekagetan kedua buat aku. Itu jadi kayak udah di situ udah kayak runyam gitu ya. Iya. Aduh, apalagi pas bagian dia apa namanya? Ngelihat tetangganya si Simi dilempar dari atas Nah gitu iya ya. itu di depan mata banget loh. Dan posisinya dia masih dianggap buta ya sama yang lain. Terus dia kayak soal masuk lift Iya. lagi. Dia jadi kayak combo gitu, anjir gue ngelihat apaan itu tuh bagus sih itu. 2 kali. Iya. Dan edannya lagi adalah ya ketika si Simi berusaha mengorek-ngorek ya si Akas ini buta atau enggak Iya. gitu. Momen itu yang aku pikir, oh udah lah ya, nggak akan ada apa-apa lagi. Ada kejutan lagi gitu. Dia bisa jadi buta beneran, anjir. Iya, Itu tuh iya. kayak wow. Walaupun aku nggak ngerti tuh ya secara medis gimana caranya sih bikin orang buta dengan ngasih racun minuman, nggak ngerti Kayaknya juga ya. mungkin bukan racun minuman kali ya. Mungkin Iya, diapain iya, gitu iya, matanya. iya. Dibikin apalah, dikasih sesuatu mungkin. Benar. Sayangnya ya itu kayak tidak terlalu terjelaskan aja ya, walaupun sekilas gitu. Kayak lebih digampangin banyak di internet cara bikin Iya, orang iya, buta iya. gitu. Tapi Iya. kan kayak, hah gimana gitu ya kalau lu bikin orang buta. Juga sebelnya sebenarnya gini, itu kan apartemen gede ya. Sebenarnya kalau ada CCTV beres Iya, nggak sih semuanya? Benar. Lagian itu mah dari lobby aja kamu bisa langsung naik lift. Iya, nggak ada lobby yang ada resepsionisnya gitu Iya, loh. Padahal itu apartemen yang gede ya Apartemen, maksudnya. iya. Tapi dengan leluasa si kampret ngebunuhin orang. Iya. Si Akas itu kayak beruntung aja hidupnya, ngerti gak sih? Sampai yang dia di mobil sama si Simi itu. Iya. Ya kan dia kayak berubah pikiran kan di situ. Udahlah nggak usah ini. Tapi menurut kamu itu bener nggak? Itu dia. Masalahnya posisinya di situ dia itu buta beneran kan, dan dia nggak Iya. tahu siapa yang nyetir gitu. Iya. Tapi kan akhirnya diberhentiin kan. Iya, Cuman menurut aku itu bukan ceritanya sih menurut Iya, iya. aku. Yang kita pikir udah beres ternyata Iya, dia iya, pura-pura buta kan. Iya benar. Yang ada kaleng dia setelah dia buang. Iya sih, Gitu. itu mah jelas sih. Jadi maksudnya di situ mah momennya emang dia udah operasi. Iya, something dapat duit dari lah. mana coba dia buat nyewa apartemennya dia pilih Iya. yang paling murah. Terus dia emang nggak punya uang posisinya. Jadi ya kalau dia bisa sampai ngeliat mau nggak mau emang benar dia Benar, jual benar, si benar. korneanya Simi. Dan yang menariknya lagi ya sebenarnya film ini ada love interest-nya kan ya, Iya. si Akas. Tapi maksudnya kan itu bukan jadi ini juga kan main story banget juga ya. Tapi ya emang jadi sesuatu yang gimana ya, dibiarkan ngambang gitu loh, karena ya Akas sebenarnya suka sama Sophie tapi gimana gitu ya. Iya. Segala rahasianya udah ketahuan, buyar lah pokoknya gitu hal-hal itunya tuh. Dan dia tuh kayak belum sempet jelasin. Ya iyalah dia sibuk sama hidupnya, Iya. gila lu mau dibunuh. Mau Jadi dibunuh udah- dicariin. Iya. Udah Jadi mau udahlah. diambil ginjalnya. Serba salah anjir. Walaupun ya akhirnya di ending banget kan, di payoff kan si itunya datang gitu, nggak sengaja ketemu gitu di Eropa ceritanya, tapi ya udahlah gitu aja gitu. Premis yang bisa diulik banget sih sebenarnya. Aku nggak habis pikir kenapa Indonesia nggak ada yang mau bikin film model kayak gini ya. Maksudnya ini seru aja gitu. Seru loh, thrillernya tuh nggak harus selalu thriller yang ngeri gitu ya, yang ada setan atau apa gitu. Tapi ya yang kayak gini gitu, dari kayak aktivitas sehari-hari, dari kebohongan yang dijadiin kebiasaan tapi malah jadi apa namanya, malah jadi bencana Iya, gitu iya, loh. iya, Iya kan. Kalau kasih skor berapa nih untuk Anda Dun? Aku kasih 8 kelinci per Asik. 10. 8 kelinci ya. Itu bener-bener scene awal yang kayak, ih apaan sih, CG banget gitu. Iya, CG-nya parah. Scene awal itu emang sempet dilupain ya. Karena kita terpikat banget sama cerita si Akas ini gitu. Sampai di akhir tuh kayak dibangunin lagi. Oh ini tuh scene awal yang jadi scene akhir gitu ya. Itu bener-bener oke tuh, itu berarti si ceritanya sendiri bener-bener udah bisa menarik perhatian banget gitu, sampai kita lupa ada scene yang di awal banget itu. 8 kelinci ya, sama lah 8. Silakan cobain nonton, dan kalau udah nonton film Andadun, komen juga menurut kalian gimana, dan kalau kalian punya rekomendasi film Bollywood yang thriller sedep gini boleh lah ya, Iya, iya, komen, kasih tahu, kasih rekomendasi juga, karena pengen tahu lagi kita film-film model kayak gini. Seperti biasa, jangan lupa apa aja, Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram Cinecrip. dan juga beli kaosnya Cinecrip ya, masih ada. Silakan, linknya di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.